Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang Rasulullah idolaku. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru kepada ketauhidan, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul ke dunia. Kisah mereka diabadikan di dalam Al-Quran agar kita bisa mengambil keteladanan dari kisah para nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani berjumlah 25. Di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah kamu tentang kisah para nabi dan rasul? Nabi Daud alaihissalam adalah nabi dari Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah seorang tentara yang ikut mengalahkan Raja Jalut. Setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Selain kitab Zabur, Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu berupa kemampuan melunakkan besi, sehingga dari besi itu ia bisa membuat baju besi dan berbagai peralatan rumah tangga tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu. Anak-anak, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga merupakan seorang hakim yang adil pada saat ada rakyatnya yang mengadu tentang suatu masalah. Ia akan menyelesaikan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam juga seorang yang mempunyai keberanian yang sangat besar. Ia tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Sekarang kita membahas keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihissalam adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada setiap pagi gunung-gunung serta para binatang mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, ada kerajaan Nabi Daud alaihissalam adalah kerajaan terkuat dan belum pernah terkalahkan oleh musuh selama 40 tahun. Dan yang ketiga, yaitu Nabi Daud alaihissalam mempunyai kekuatan dalam beribadah, yaitu sholat malam dan puasa sehari berpuasa, sehari berbuka. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai suara yang merdu, sehingga suara nyanyian Nabi Daud alaihissalam dapat menyembuhkan orang sakit, menenangkan angin dan air, serta membuat burung-burung memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam membagi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga,
berdakwah dan memerintah Bani Israel. Yang kedua anak-anak, kita membahas tentang kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam, sekaligus sebagai pengganti Nabi Daud alaihissalam. Memimpin kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja yang kaya raya. Nabi Sulaiman gemar berderma untuk kesejahteraan rakyatnya. Beliau adalah raja yang sangat bijaksana. Nabi Sulaiman memerintahkan rakyatnya untuk membangun bait atau tempat suci yang diberi nama Baitul Maqdis. Tempat ini hanya dipergunakan untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berupa kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan para jin. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah tidak hanya kepada manusia, namun kepada binatang dan para jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup ke tempat yang ia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala pun menundukkan para jin dan melayani Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa. Nabi Sulaiman alaihissalam tetap patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar kabar dari burung hudhud. Ada satu kerajaan bernama Kerajaan Saba. Hidup sangat makmur, namun rakyatnya masih menyembah matahari. Nah, kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Raja Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ratu memutuskan mengirim seorang utusan untuk memberikan hadiah kepada Raja Sulaiman, namun hadiah itu ditolaknya. Ratu Balqis pun memutuskan untuk datang sendiri ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu kerajaan Urshalim. Sampai di kerajaan Urshalim, Ratu Balqis sangat terpesona dengan keindahan kerajaan tersebut. Di depan gerbang istana, Ratu tercengang melihat kemegahan istana Urshalim. Istana itu terletak seolah di tengah-tengah sebuah kolam yang sangat jernih. Mereka lalu masuk ke dalam istana dan Nabi Sulaiman alaihissalam mempersilahkan Ratu Saba untuk duduk di singgasana. Betapa terkejutnya Ratu ketika menyadari bahwa singgasana yang akan diduduki adalah tidak lain singgasananya sendiri yang seharusnya berada di negerinya. Melihat semua peristiwa ini, Ratu Balqis menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah ini kalian bisa mengerjakan soal individu atau tugas individu yang ada di video ini dan lalu disetorkan ke Bapak Pendidikan Agama Islam atau Guru Pendidikan Agama Islam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.